Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Berliana Putri Praditya, Atika Apriliana, Windy Fresa, Dwi Astuti. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang penawaran agregat dan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Perhatikan keputusan seorang produsen gandum yang pendapatannya berasal dari menjual gandum dan menggunakan pendapatan ini untuk membeli barang dan jasa. Jumlah gandum dia pilih produksi bergantung pada harga gandum relatif terhadap harga barang dan jasa lain di perekonomian. Jika harga gandum relatif tinggi, ia bekerja keras dan memproduksi gandum lebih banyak. Jika harga gandum relatif rendah, ia lebih memilih bekerja lebih sedikit dan memproduksi gandum lebih sedikit. Masalahnya adalah ketika petani membuat keputusan produksinya, ia tidak tahu harga relatif. Ia tahu harga normal gandum, tapi tidak harga setiap barang lain di perekonomian. Ia mengestimasi harga relatif gandum menggunakan ekspektasi atas tingkat harga keseluruhan. Jika ada kenaikan tiba-tiba pada tingkat harga, petani tidak tahu apakah itu perubahan harga keseluruhan atau hanya harga gandum. Biasanya ia berasumsi itu kenaikan harga relatif dan karenanya akan meningkatkan produksi gandum. Kebanyakan pemasok cenderung membuat kesalahan ini. Ringkasnya, pikiran bahwa output berbeda dari tingkat alaminya ketika tingkat harga berbeda dari tingkat harga yang diharapkan. Penawaran agregat berperilaku berbeda dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka panjang, harga fleksibel, namun kurva penawaran agregat vertikal. Ketika kurva penawaran agregat vertikal, pergeseran kurva permintaan agregat mempengaruhi tingkat harga, tapi output perekonomian tetap pada tingkat alaminya. Sebaliknya, dalam jangka pendek, harga kaku dan kurva penawaran agregat tidak vertikal. Pada kasus ini, pergeseran permintaan agregat menyebabkan fluktuasi output. Sekilas kurva Phillips. Setelah memeriksa berbagai model, kita periksa implikasi dari kurva penawaran agregat jangka pendek. Kita tunjukkan bahwa kurva ini mengimplikasi trade-off antara dua kurva performa perekonomian inflasi dan pengangguran. Trade-off ini disebut kurva Phillips, memberitahu kita bahwa untuk mengurangi tingkat inflasi, pembuat kebijakan harus secara sementara meningkatkan pengangguran dan mengurangi pengangguran. Mereka harus menerima inflasi yang lebih tinggi. Tiga model penawaran agregat dibagi menjadi tiga model utama penawaran agregat, yaitu harga kaku, upah kaku, dan informasi tak sempurna. Pada semua model, ketidaksempurnaan pasar menyebabkan output perekonomian menyimpang dari tingkat alaminya. Akibatnya, kurva penawaran agregat jangka pendek miring ke atas, bukan vertikal, dan pergeseran kurva permintaan agregat menyebabkan tingkat output menyimpang sementara dari tingkat alaminya. Penyimpangan sementara ini mewakili kenaikan dan penurunan dari siklus bisnis. Meskipun masing-masing dari ketiga model itu membawa kita pada jalur teoritis yang berbeda, setiap jalur berakhir pada tempat yang sama. Model harga kaku. Penjelasan pertama kita untuk kurva penawaran agregat jangka pendek miring ke atas disebut model harga kaku. Model ini menekankan bahwa perusahaan tidak secara instan menyesuaikan harga yang mereka tetapkan dalam merespons perubahan permintaan. Kadang harga ditetapkan oleh kontrak jangka panjang antara perusahaan dan konsumen. Keputusan penetapan harga perusahaan tipikal, harga yang diinginkan perusahaan P bergantung pada dua variabel makroekonomi, yaitu 1. Tingkat harga keseluruhan P. Tingkat harga lebih tinggi berarti biaya perusahaan lebih tinggi. Maka semakin tinggi tingkat harga keseluruhan, semakin besar harga produk perusahaan. 2. Tingkat pendapatan agregat Y. Tingkat pendapatan lebih tinggi meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan. Karena biaya marginal naik pada tingkat produksi lebih tinggi. Semakin besar permintaan, semakin tinggi harga yang diinginkan perusahaan. Persamaan ini menyatakan harga diinginkan P bergantung pada tingkat keseluruhan P dan tingkat permintaan agregat relatif terhadap tingkat alaminya Y-Y. Parameter A atau lebih besar dari 0 mengukur berapa banyak harga diinginkan perusahaan merespon tingkat output agregat.
Asumsi ada dua tipe perusahaan. Sebagian punya harga kaku, mereka selalu menetapkan harga mereka menurut persamaan ini. Lainnya punya harga kaku, mereka mengumumkan harga berdasarkan kondisi perekonomian yang mereka harapkan. Asumsi ada dua tipe perusahaan. Sebagian punya harga kaku, mereka selalu menetapkan harga mereka menurut persamaan ini. Lainnya punya harga kaku, mereka mengumumkan harga berdasarkan kondisi perekonomian yang mereka harapkan. Perusahaan ini menetapkan harga menurut P sama dengan P plus A Y min Y, di mana superskrip E mewakili nilai variabel yang diharapkan. Untuk kesederhanaan, asumsi perusahaan ini menghadapkan output pada tingkat alaminya, jadi A Y min Y hilang. Maka perusahaan ini menetapkan harga P sama dengan P, yakni perusahaan dengan harga kaku menetapkan harga mereka berdasarkan apa yang mereka harapkan perusahaan lain tetapkan. Kita gunakan aturan penetapan harga dua kelompok perusahaan untuk menderivasi persamaan penawaran agregat. Untuk itu, kita temukan tingkat harga keseluruhan perekonomian sebagai rata-rata tertimbang dari harga yang ditetapkan dua kelompok. Modal upah kaku. Modal upah kaku menunjukkan implikasi dari upah nominal kaku pada penawaran agregat. Apa yang terjadi pada jumlah output yang diproduksi ketika tingkat harga naik? 1. Saat upah nominal tidak berubah, kenaikan tingkat harga menurunkan upah real membuat tenaga kerja menjadi lebih murah. 2. Upah real lebih rendah mendorong perusahaan pakai tenaga kerja lebih. 3. Tenaga kerja tambahan yang ada memproduksi lebih banyak output. Upah nominal yang mereka tetapkan yaitu upah nominal sama dengan upah real target dikali tingkat harga diharapkan. Model informasi tak sempurna. Model informasi tak sempurna berasumsi bahwa tiap pemasok dalam perekonomian yang memproduksi barang tunggal dan mengkonsumsi barang banyak. Karena jumlah barang yang begitu besar, pemasok tidak bisa mengamati semua harga setiap saat. Mereka memantau harga barang yang mereka produksi, tapi tidak semua barang yang mereka konsumsi. Menderivasi kurva Phillips dan kurva penawaran agregat. Kurva Phillips dalam bentuk modernnya menyatakan bahwa tingkat inflasi bergantung pada tiga kekuatan. 1. Inflasi yang diharapkan. 2. Penyimpangan pengangguran dari tingkat alami disebut pengangguran siklis. 3. Guncangan penawaran. Persamaan kurva Phillips dan persamaan agregat jangka pendek menunjukkan ide-ide makroekonomi yang sama. Kedua persamaan menunjukkan hubungan antara variabel real dan nominal yang menyebabkan dikotomi klasik yang berlaku dalam jangka pendek. Dua penyebab naik dan turunnya inflasi. 1. Inflasi tarikan permintaan. Karena permintaan agregat tinggi bertanggung jawab atas jenis inflasi ini. Pengangguran tinggi menarik tingkat inflasi ke bawah. 2. Inflasi dorongan biaya. Karena guncangan penawaran yang memperburuk biasanya peristiwa yang mendorong ke atas biaya produksi. Trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Dalam jangka pendek, inflasi dan pengangguran berhubungan negatif. Pada setiap titik waktu, pembuat kebijakan yang mengendalikan permintaan agregat dalam memilih kombinasi inflasi dan pengangguran pada kurva Phillips jangka pendek ini. Rational expectation and the possibility of painless disinflation. Menurut teori ini, perubahan kebijakan moneter atau fiskal akan mengubah ekspektasi, dan evaluasi tiap perubahan kebijakan pasti memasukkan dampak ini pada ekspektasi. Jika orang membentuk ekspektasi mereka secara rasional, maka inflasi akan memiliki inersia lebih kecil daripada kelihatannya. Pendukung ekspektasi rasional berpendapat kurva Phillips jangka pendek tidak secara akurat menunjukkan pilihan yang membuat kebijakan berikan. Histeresis dan tantangan terhadap hipotesis tingkat alamiah. Hipotesis ini diringkas dalam pernyataan berikut. Fluktuasi permintaan agregat mempengaruhi output dan kesempatan kerja hanya dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, perekonomian kembali ke tingkat output, kesempatan kerja, dan pengangguran yang dijelaskan dalam model klasik. Histeresis adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh berlangsung lama dari sejarah pada tingkat alamiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.